Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah hari ini kita khususkan dengan satu pengakuan di dalam hati dan pikiran kita. Demikian, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Oleh karena itu, kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan, hidup di dalam Tuhan tentu akan membawa kita dalam kedamaian. Karena bagaimanapun perjalanan hidup, kita akan tetap merasakan berkat penyertaannya. Mari kita bersyukur atas penyertaannya melalui nyanyian "Kalaku Cari Damai". Cari damai hanya
seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita juga diingatkan kembali akan kasih kepada Tuhan dan juga kasih kepada sesama di dalam satu hukum kasih. Adapun hukum kasih yang akan saya ambilkan pada pagi hari ini dari 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai dengan ayat 21 kita terima sebagai hukum kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ini perintah kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata bahwa kasih itu tidak hanya berjalan satu saja Bapak Ibu. Hanya mengasihi Allah saja, itu juga tidak disebut dengan kasih yang sempurna. Namun kasih yang sempurna adalah mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu ketika kita diperhadapkan dengan hukum kasih ini, kasih yang agape, kasih yang sempurna, mengasihi Allah seperti mengasihi diri kita sendiri dan mengasihi sesama. Tentu kita masih jauh dari harapan Allah. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita datang menghadap kehadirat Tuhan. Kita membawa penyesalan kita kepada Tuhan karena kita belum mampu untuk melaksanakan kasih ini secara sempurna. Mari kita berdoa memohon pengampunan dari Tuhan. Bapa surgawi, Bapa yang kami sapa, yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini, kami boleh dipersatukan di rumah-Mu yang kudus ini dalam keadaan penuh sukacita dan penuh pengharapan. Baik kami yang dekat maupun kami yang jauh. Dan kami percaya Tuhan bahwa ini bukan keinginan pribadi kami masing-masing, tetapi kami percaya bahwa ini juga merupakan satu rencana Tuhan untuk kami semua bisa bersekutu di dalam satu ibadah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam hidup kami sepanjang masa.
Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini belum bisa hadir bersama dengan kami, yang masih di dalam perjalanan. Mari Tuhan Engkau tuntun langkah mereka, sehingga mereka juga bisa sampai di tempat-Mu yang kudus ini dalam keadaan damai sejahtera. Demikianlah Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berniat untuk undur diri dari persekutuan-Mu. Mari Tuhan Kau berikan kesempatan kembali kepada saudara-saudara kami ini untuk menyadari, untuk kembali bersekutu dengan Engkau, supaya mereka juga memperoleh pengharapan akan hidup damai sejahtera bersama dengan Engkau dalam kerajaan surga. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan sepenuhnya ibadah pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Ketika ada kuasa-kuasa gelap yang akan mengganggu jalannya ibadah pagi hari ini, kami ikat kuasanya, kami buang jauh dari tempat ini, sehingga hanya damai sejahtera dari surga yang kami terima melalui ibadah pagi hari ini. Demikianlah Tuhan, kiranya ibadah ini menjadi persembahan yang hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Demikianlah Tuhan, ketika pagi hari ini kami juga diingatkan kembali akan kasih Tuhan, akan ajaran kasih yang sempurna, mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Namun karena keterbatasan kami, karena cedera manusiawi kami Tuhan, kami menyadari kami belum mampu untuk melaksanakan kasih ini sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Untuk itu Tuhan, hari ini, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu, membawa sepenuhnya penyesalan kami, memohon ampunan dari-Mu Tuhan, sehingga kami tidak menerima hukuman, namun kami dilepaskan dari hukuman, dan kami memperoleh damai sejahtera-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan sepenuhnya hidup kami, peribadahan pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya di dalam kuat kuasa Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, pemeliharaan Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Mari kita bersyukur dengan mengumpulkan persembahan. Kita iring pujian, ku bawa hidupku sekarang. Mendengar
Jemaat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang, Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kami ajak untuk bangkit berdiri. Kita bawa persembahan ini di dalam doa. Dengan segala kerendahan hati Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan atas semua kemurahan-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Bahkan kami tidak mampu untuk menghitung berkat-berkat Tuhan yang tercurah di dalam hidupku, baik itu berkat jasmani maupun rohani kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersama dengan umat-Mu, jemaat-Mu yang ada di GKJ ini Tuhan, mengumpulkan persembahan. Seberapa yang kami persembahkan ini Tuhan, kiranya Engkau menyucikan persembahan ini, sehingga ketika persembahan ini nanti kami pergunakan, tentunya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang Tuhan pilih untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan memperlengkapi dengan roh hikmat-Mu, sehingga benar-benar penggunaannya seturut dengan kehendak-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami akan menerima taburan benih firman-Mu. Mari Tuhan Engkau membuka hati pikiran kami,
Engkau menyucikan, sehingga melalui taburan kebenaran firman-Mu ini Tuhan, kami dimampukan untuk hidup lebih mengasihi, lebih untuk bisa menjalankan apa yang menjadi kehendak-Mu. Hamba-Mu Tuhan yang penuh dengan kekurangan, hamba-Mu yang penuh dengan kealpaan. Mari Tuhan Engkau urapi dengan Roh-Mu, Roh Kudus-Mu menyertai kami, sehingga melalui Roh Kudus-Mu ini Tuhan bisa melampaui akal pikiran kami. Berfirmanlah Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Haleluya, puji Tuhan, amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita persiapkan Alkitab kita, dan kita akan mulai membaca firman Tuhan pagi hari ini dengan bacaan Injil Matius pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Injil Matius pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Kita akan buka dan kita akan mencermati dan membaca bersama-sama. Khotbah di bukit. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Dan berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagialah kita semua yang senantiasa membaca firman dan berusaha untuk melaksanakan di dalam hidup hari lepas hari. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu semua. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adapun judul khotbah pada pagi hari ini akan diberi judul Hidup Menurut Kehendaknya. Hidup menurut kehendaknya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup bukanlah soal keteguhan hati saja. Hidup bukan merupakan satu keteguhan hati saja, tetapi hidup adalah tentang pembelajaran atau belajar. Maka selama kita masih hidup, sejatinya kita terus belajar tentang yang terjadi di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang belajar ataupun pembelajaran Bapak Ibu, saya jadi teringat dengan semboyan yang sangat mengena dan sangat terkenal, yaitu semboyan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, yang merupakan tokoh pendidikan nasional, yang kira-kira demikian semboyan itu Bapak Ibu. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Kalau di dalam telinga para pengajar ataupun bapak guru ataupun mantan guru, ini sebuah semboyan yang biasa Bapak Ibu. Namun ketika saya mencoba membuka tentang semboyan ini, ternyata Bapak Ibu mengandung suatu falsafah yang luar biasa. Kalau diartikan Bapak Ibu kira-kira demikian. Ing ngarsa sung tulodo, artinya di depan memberi contoh. Ini ditujukan untuk para guru, yang mempunyai arti guru harus bisa menjadi contoh bagi anak didiknya. Terus yang kedua, ing madya mangun karso. Ing madya artinya di tengah, mangun karso artinya membangun kehendak. Sehingga kalau diartikan, guru harus mampu membangun bersama dengan anak didiknya untuk mencapai satu tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan. Yang terakhir ataupun yang ketiga, tutwuri handayani. Tut berarti ikut, wuri berarti belakang, di belakang, handayani memberi dorongan ataupun motivasi. Tutwuri handayani merupakan ikut di belakang memberikan motivasi bagi anak didik untuk tumbuh dan berkembang. Luar biasa Bapak Ibu ketika ini bisa dilaksanakan. Lebih jauh lagi Bapak Ibu ketika berbicara tentang pembelajaran, tentu dibutuhkan perangkat-perangkat. Di sini tentu ada guru, ada murid, dan juga ada sarana-sarana yang mendukung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata Bapak Ibu dalam perjalanan pendidikan kita sudah 10 kali berganti kurikulum Bapak Ibu. Dari kurikulum yang pertama tahun 1947 sampai yang sekarang ini, kurikulum 2022. Tentunya semua ini adalah merupakan wujud dari bagaimana pemerintah memberikan jaminan pendidikan bagi anak didiknya.
Dan saya percaya Bapak Ibu, tidak seperti rumor-rumor bahwa dengan banyaknya berganti kurikulum, pendidikan di Indonesia belum mapan, belum mampu. Dan saya meyakini dengan gantinya kurikulum dari Kurtilas yang terkenal sampai dengan kurikulum yang tahun 2022, yaitu kurikulum Merdeka, saya berharap sebagai orang awam nanti pendidikan di Indonesia akan benar-benar merdeka. Amin Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita kembali pada konteks hidup menurut kehendaknya, dari bacaan Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan 12, sungguh luar biasa sekali Bapak Ibu, ketika pengajaran Tuhan Yesus yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas bukit. Istimewa karena apa Bapak Ibu? Karena di situ dilihat oleh banyak orang, dan banyak orang itu takjub dengan pengajaran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita akan belajar apa toh yang menjadi pengajaran Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya, termasuk saya dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan memulai dari ayat yang ketiga Bapak Ibu. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagialah orang yang miskin. Tentu ini bukan memberikan satu gambaran miskin secara duniawi, tetapi kalau kita menyimak kata-kata miskin, miskin itu sama dengan tidak ataupun sama dengan tidak mampu. Artinya yang dimaksud dengan Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Tentu miskin yang dimaksud ini adalah orang yang selalu membutuhkan pertolongan Allah. Orang yang hidupnya selalu bergantung kepada Allah, karena mereka merasa tidak mampu, karena mereka merasa miskin secara iman. Oleh karena itu, berbahagialah kita Bapak Ibu ketika kita merasa miskin di hadapan Allah, karena kita membutuhkan Allah sebagai kekuatan di dalam hidup kita. Selanjutnya Bapak Ibu, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang berduka cita. Bapak Ibu, kalau kita rasakan secara sepintas, tentu ungkapan ini adalah kontradiktif Bapak Ibu. Berbahagia itu sama dengan bersuka cita, tetapi di satu sisi kita berduka cita. Berbahagia dalam duka cita, itu suatu hal yang kontradiktif kalau kita membaca sepintas. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang dimaksud di sini oleh Tuhan, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur, ini adalah kalimat yang memberikan semangat kepada kita, karena kita orang yang meratapi. Orang yang berduka adalah orang yang meratapi kesalahan karena hidupnya belum mampu benar di hadapan Allah. Orang yang menyesali karena hidupnya masih berbuat dosa, maka kita wajib berduka cita. Ketika kita hidupnya masih semau gue, ketika hidup kita masih menurut kedagingan, maka di sini berbahagialah kita yang masih merasakan berduka cita karena kita menyesali hidup kita. Selanjutnya Bapak Ibu, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi.
Lemah lembut Bapak Ibu dalam konteks ini bukan lemah gemulai. Lemah lembut bukan berarti orang yang sedikit-sedikit mengeluh. Tetapi Tuhan inginkan bahwa orang yang senantiasa rendah hati. Lemah lembut di sini adalah diminta oleh Tuhan untuk senantiasa rendah hati. Tidak sombong, tidak egois, orang yang benar-benar tunduk dan takut di hadapan Allah dan mempunyai prinsip akan hidup yang benar. Inilah yang dimaksud dengan orang yang rendah hati. Orang yang benar-benar tunduk dan takut akan Allah dan berusaha untuk senantiasa hidup seturut dengan kehendak Allah. Selanjutnya Bapak Ibu, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan suatu ungkapan ataupun bahasa kiasan. Bukan merupakan haus dan lapar secara jasmani kita Bapak Ibu, namun orang yang haus dan lapar ini merupakan orang yang rindu, senantiasa ingin berelasi dengan Tuhan, orang yang mempunyai semangat ataupun dorongan yang kuat untuk selalu hidup bersekutu dengan Tuhan. Jadi ini artinya menggunakan bahasa kiasan, haus dan lapar. Bapak Ibu, orang ketika makan paling enak Bapak Ibu, kira-kira dalam keadaan apa Bapak Ibu? Lapar, benar. Orang lapar itu ketika makan apapun sampai sambal, tidak dengan lauk yang enak-enak, dia akan merasa nikmat yang luar biasa. Demikian pula Bapak Ibu, orang akan merasakan segar ketika orang itu dalam keadaan haus. Minum air putih pun akan menyegarkan tubuh kita. Apalagi ketika kita minum yang enak-enak. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengajaran ini sungguh luar biasa. Di sini haus dan lapar ini dalam pengajarannya Tuhan Yesus tidak mengajarkan tentang hal duniawi, tidak mengajarkan tentang haus akan kedudukan, tidak lapar tentang jabatan dan sebagainya, tetapi orang yang benar-benar rindu, orang yang benar-benar senantiasa bersungguh-sungguh untuk berelasi dengan Tuhan. Yang ketujuh Bapak Ibu, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ini juga merupakan sebuah bahasa yang mengajak untuk menjadi pengikut Kristus. Tentu kita diharapkan mempunyai sikap peduli, sikap empati, sikap yang tenggang rasa, sikap yang mau berbagi, sikap yang menyayangi, tidak pelit, namun mau
berbagi. Maka ketika kita bisa melaksanakan kabar bahagia ini Bapak Ibu, tentu semuanya akan ditambahkan oleh Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu, pada ayat yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Yang dimaksud di sini adalah orang yang tidak mendua hatinya Bapak Ibu. Tidak menduakan Allah. Orang yang jernih hatinya. Orang yang tulus. Bapak Ibu, tulus dengan bulus Bapak Ibu, itu beda tipis. Berbeda satu huruf T dan B. Tulus berarti tidak mempunyai pamrih apa-apa, tapi bulus Bapak Ibu, hati yang mempunyai akal bulus, itu sungguh-sungguh yang harus dijauhi. Karena kita penuh dengan kelicikan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dialah yang akan melihat Allah. Bapak Ibu, dalam tradisi Ibrani Bapak Ibu, ataupun dalam budaya Ibrani, hati adalah pusat kepribadian seseorang dan seringkali dipakai sebagai lambang pikiran dan perasaan kita. Jadi hati ini dalam tradisi Ibrani Bapak Ibu merupakan pusat kepribadian seseorang dan sering dipakai sebagai lambang pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi hati yang bersih sangat dibutuhkan ketika kita akan melihat kerajaan Allah. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ke-9 Bapak Ibu, berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Orang yang tulus dan bersih Bapak Ibu pasti membawa damai. Orang yang tulus dan bersih hatinya pasti membawa damai. Damai di sini adalah damai kepada sesama, damai kepada lingkungan, damai kepada keadaan. Seperti firman Tuhan dalam Ibrani 12, Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14 Bapak Ibu Saudara, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi ini kunci Bapak Ibu, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sabda bahagia hari ini sebagai keseluruhan itu memberikan gambar kesempurnaan murid Yesus. Ketika kita memiliki mata untuk melihat, hidup kita di dalam kerajaan Allah, disitulah kita mengalami kebahagiaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup menurut kehendak Allah berarti hidup di dalam kerajaan Allah, hidup dalam nilai-nilai tertentu, hidup di dalam keadilan, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kejujuran dan sebagainya. Jadi ketika kita masih hidup Bapak Ibu,
dengan nilai-nilai yang lain yang tidak disebutkan tadi, tentu kita bisa mengoreksi diri kita. Apakah kita sudah hidup menurut kehendak-Nya? Ini tidak main-main Bapak Ibu. Bila kita serius dengan kebahagiaan dan berkat keselamatan kita, seperti murid, kita mesti serius dengan kekristenan kita ini. Berarti serius dengan nilai-nilai kehidupan kita. Kekristenan kita bukan semata-mata juga ditentukan oleh kapan kita dibaptis. Siapa yang membaptis kita? Melainkan oleh bagaimana kita memperlakukan hidup seturut dengan kehendak Allah. Bagaimana kita memperlakukan hidup kita terhadap sesama kita. Itulah yang menjadi nilai di dalam hidup kita ketika kita akan hidup seturut dengan kehendak Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah pembelajaran yang luar biasa ini bisa tertanam di dalam hati sanubari kita. Pembelajaran kabar bahagia ini benar-benar kita laksanakan di dalam hidup kita. Karena Bapak Ibu, sejatinya hidup ini adalah singkat. Hidup ini singkat. Jadi pergunakanlah waktu sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Seperti pujian saat ini Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Suatu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkat. Mari Bapak Ibu kita pujikan sekali lagi bersama-sama. Jangan sia-siakan
Amin. Bapak Ibu, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Sungguh luar biasa Tuhan, pengajaran Tuhan pada pagi hari ini. Melalui firman-Mu yang kami terima di dalam Matius pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan 12. Satu pembelajaran yang sungguh luar biasa ketika kami berkeinginan hidup menurut kehendak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, melalui firman-Mu ini kiranya Tuhan memampukan kami, Tuhan menuntun kami, memberkati kami, sehingga firman-Mu itu tidak sia-sia di dalam hidupku, tetapi benar-benar bisa kami laksanakan seturut dengan kehendak-Mu, sehingga hidup kami semua Tuhan tidak berhenti hanya di dalam kekristenan kita, tetapi benar-benar hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Kami berserah penuh Tuhan, hidup kami bersama dengan jemaat-Mu semua di GKJ Ngatirjo ini, di dalam kuat kuasa Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan kami dalam bergereja. Kami berdoa untuk para sesepuh-sesepuh kami yang saat ini masih bisa bersekutu dengan kami, hadir di dalam ibadah maupun yang tidak bisa hadir karena keterbatasan fisik mereka. Kami berdoa Tuhan, berkati hidupnya kepada para sesepuh kami yang akan memasuki pada masa-masa kesepuhannya. Berikanlah penghiburan-Mu, berikanlah pertolongan-Mu, berikanlah pendampingan-Mu, sehingga benar-benar para sesepuh kami bisa merasakan damai surgawi bersama dengan Engkau di dalam mengisi hidupnya di masa kesepuhannya. Kami juga berdoa untuk para orang tua yang Tuhan pakai untuk lantaran berkat Tuhan tercurah atas hidup mereka. Mari Tuhan Engkau berkati setiap usaha dan pekerjaan para orang tua di dalam keluarga mereka masing-masing. Baik mereka yang pedagang, baik mereka yang wira swasta, baik mereka yang petani, baik mereka yang ASN, TNI, Polri, swasta dan sebagainya. Mari Tuhan Engkau berkati setiap usaha mereka yang mereka jalankan, supaya melalui usaha mereka bisa mendatangkan berkat-berkat Tuhan tercurah atas hidup mereka, sehingga mereka bisa mencukupi semua apa yang menjadi tanggung jawab dan kebutuhan mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini masih dalam keadaan sakit ataupun masih dalam masa-masa pemulihan. Untuk Ibu Kris Haryono, Ibu Subiarto, Ibu Haryatun, dan juga saudara-saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kiranya setiap usaha yang mereka lakukan untuk kesembuhan mereka Tuhan, melalui tangan-Mu yang kudus, Engkau angkat segala sakit penyakit yang ada di dalam tubuh saudara-saudara kami ini, sehingga di dalam kuasa dan kuat Tuhan Yesus semua sakit penyakit terangkat, sehingga mereka bisa sembuh kembali, mempunyai pengharapan dan semangat untuk melaksanakan kehidupan selanjutnya. Kami juga berdoa untuk tatanan di dalam pergerejaan kami Tuhan, baik yang dilaksanakan oleh majelis dan keluarganya,
Tuhan berkati setiap pelayanan yang diberikan oleh para majelis dan juga keluarganya, sehingga pelayanan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian pula kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Adi yang Tuhan pilih untuk mendampingi, untuk membina jemaat-Mu yang ada di GKJ ini. Berikanlah roh hikmat-Mu, berikanlah pendampingan-Mu, sehingga di dalam melaksanakan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Berkati juga setiap keluarganya, anak-anaknya, berikanlah kecukupan jasmani dan juga rohaninya, sehingga hidup selalu bersandar di dalam kuat kuasa Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk para panitia, komisi yang ada di dalam gereja kami, yang saat ini sedang menjalankan program-program bagi kemuliaan nama Tuhan melalui gereja kami. Kiranya Tuhan campur tangan di dalam setiap program yang dilaksanakan di dalam gereja kami, sehingga program ini tidak sia-sia, tetapi program ini bisa berkembang dengan baik dan benar di hadapan Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk yayasan-yayasan Kristen yang ada di sekitar kami, baik yang bergerak di bidang kesehatan, pendidikan maupun sosial. Kiranya melalui yayasan-yayasan Kristen ini Tuhan, nama-Mu dimuliakan, dan Tuhan pakai setiap pengurus dalam pengelolaan dan pengembangan yayasan-yayasan ini, sehingga melalui yayasan ini benar-benar kuasa Tuhan tercurah di dalam kehidupan kami semua. Kami juga berdoa untuk para pemuda-pemudi yang ada di dalam gereja kami ini Tuhan, yang sudah cukup umur untuk memasuki perkawinan, pertunangan. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menjaga, Tuhan memilihkan jodoh yang sepadan, sehingga nama Tuhan senantiasa dimuliakan melalui pemuda-pemudi kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang sudah memasuki masa-masa tahun politik. Kiranya damai sejahtera menyertai bangsa negara kami yang besar ini Tuhan. Kiranya para pemimpin bangsa negara kami ini Tuhan Engkau berkati. Kiranya Engkau campur tangan, berikanlah roh hikmat-Mu, sehingga di dalam memimpin bangsa negara yang besar ini benar-benar untuk kemakmuran, keadilan, kedamaian bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan mengakhiri ibadah kami pagi hari ini. Bila terselip dosa kekurangan kami Tuhan melalui ibadah ini, kiranya Engkau mengampuni dan kiranya Engkau menyempurnakan ibadah ini Tuhan, sehingga berkenan di hadapan Engkau dan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk persembahan yang hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga akan undur dari tempat ini Tuhan, pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati setiap langkah kami, kehidupan kami selanjutnya, sehingga hidup kami selalu diberkati oleh Tuhan. Hidup kami selalu dituntun oleh Roh Kudus-Mu, sehingga Roh Kudus-Mu melampaui akal pikiran kami, sehingga di dalam hidupku selalu ada kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami ini. Haleluya, puji Tuhan, amin. Jemaat Tuhan, sungguh firman Tuhan yang luar biasa. 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 Sungguh firman Tuhan yang luar
Firman Tuhan mengajak kita untuk selalu merasakan pertolongan-Nya. Mari kita sanggupi firman-Nya dengan menyanyikan pujian Jalan Hidup Orang Benar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kami ajak untuk bangkit berdiri. Mari kita memperbarui iman rasuli kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing dan jadilah saksi-saksi Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati segala pekerjaan kita dan melindungi setiap kehidupan kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera
hari ini sampai Maranatha. Amin.